Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himyati dengan NIM 8602357779. Saya berasal dari UPBJJ Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, Kamis 20 November 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah Praktikum IPA di SD. Modul 7, Optik. Kegiatan praktek 3 tentang mata. Judul praktikum, percobaan bintik buta. Selamat menyaksikan. Cahaya adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita untuk melihat berbagai benda dan kehidupan alam. Cahaya memiliki sifat dasar, salah satunya adalah merambat menurut garis lurus. Dalam praktikum ini, kita akan fokus pada alat optik paling praktis, yaitu mata. Mata dapat ibaratkan sebagai sebuah kamera. Untuk melihat jelas, mata memerlukan cahaya disaring oleh iris yang mengatur besar kecilnya pupil dan difokuskan oleh lensa melalui proses akomodasi. Ya. Percobaan bintik buta. Bintik buta adalah lokasi di retina yang tidak mempunyai sel batang atau sel kerucut, sehingga jika bayangan benda mengenalnya, mata kita tidak akan melihat pada benda tersebut. Tujuan percobaan yang pertama adalah mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta, dan yang kedua, menentukan jarak benda yang bayangannya tepat menjadi bintik buta. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah gambar A dan gambar B. Yang kedua yaitu adalah tabel pengamatan. Yang ketiga alat tulis, dan yang keempat adalah penggaris. Langkah percobaan. Siapkan alat tulis, terutama gambar A dan penggaris. Kemudian tutup. Langkah percobaan. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, terutama gambar A dan penggaris. Kemudian tutup mata sebelah kiri kita dengan menggunakan tangan kanan. Peganglah gambar A dengan jarak awal kurang lebih dari 60 cm. Dengan mata tertutup, pusatkan pandangan mata kanan kita pada hanya benda positif. Selanjutnya, dekatkan gambar tersebut ke muka kita sambil mata kanan tetap fokus pada tanda positif. Amati pada gambar berapa dari mata kita besaran lensa pada gambar tersebut tidak terdapat di dalam. Pada dasar itu adalah positif atau bintik buta kita. Tiga. Benar, pegang kertas. Catatlah hasil pada lembar pengamatan. Hasil menunjukkan ternyata tanda terdapat hitam menghilang sempurna pada jarak 15 dari mata kanan saya. Percobaan kedua. Kita akan menggunakan gambar kedua. Kita siapkan gambar B dan penggaris. Langkah percobaan sama seperti sebelumnya. Tatap mata kita di sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Pandanglah tanda positif secara perlahan pada jarak 60 cm. Perlahan-lahan dekatkanlah gambar tersebut ke arah muka kita, sementara pandangan kita tetap tertuju pada tanda positif. Amati pada jarak berapa mata kita
pada jarak berapa mata garis pendek tanpa menghilang dari pandangan. Dari pandangan saya, garis pendek mulai menghilang pada jarak 19 cm. Lanjutkan gerakan gambar tersebut dan amati pada jarak berapa garis pendek tersebut terlihat jelas. Setelah saya gerakan, garis pendek terlihat kembali pada jarak 20 cm. Terakhir, amati apa yang kita lihat antara panjang dengan garis pendek pada jarak tersebut dan catat hasilnya pada tabel pengamatan. Tiga. Hasil menunjukkan ternyata mata saya melihat bahwa garis panjang tanpa menyambung dengan tempat garis pendek seharusnya berada di menunjukkan bahwa otak mengisi kekosongan yang terekam oleh bintik buta. Percobaan ini membuktikan bahwa adanya area pada retina mata yang disebut dengan bintik buta ketika bayangan objek jatuh pada area ini, area mata kita tidak akan melihat objek tersebut karena bintik buta tidak memiliki sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Itu saja hasil praktikum dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.